Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Mamat bahas soal. Nah, kali ini Mamat akan membahas salah satu tugas dari mata kuliah metode numerik 1. Di sini udah ada soal mengenai menentukan akar dari fungsi X, di mana fx itu 2 min 5 dikali E pangkat min X dengan metode Newton-Raphson dan second method. Kemudian membandingkan metode mana yang lebih baik beserta alasannya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini setelah menulis soal, kita langsung ke pembahasan yang pertama menentukan akarnya dengan metode Newton-Raphson, di mana untuk XI sama dengan 1 dan menentukan galatnya. Oke, di sini kita ditulis dulu diketahuinya mengenai XI-nya sama dengan 1, fungsi fx-nya, serta menurunkan fungsi fx. Nah, di sini diketahui fungsi fx-nya di mana 2 dikurangin 5 dikali E pangkat min X, kemudian setelah diturunkan menggunakan rumusnya, hasilnya adalah F aksen X sama dengan 5 E pangkat min X. Selanjutnya, step selanjutnya itu mencari iterasi pertama atau iterasi 1, yaitu mensubstitusikan nilai XI kepada fungsi fx. Nah, setelah disubstitusikan, ternyata hasilnya itu 0,1606. Selanjutnya, mensubstitusikan nilai xi kepada penurunan fungsi fx tadi, di mana hasilnya itu 1,8394. Kemudian, terdapat step selanjutnya itu kemudian mencari xi plus 1 dengan rumus yang sudah dipelajari, yaitu XI dikurangi FXI dibagi F turunan XI. Di mana kita dapat mensubstitusikan angka-angka yang sudah kita dapat tadi, di mana XI-nya sama dengan 1, FXI-nya sama dengan 0,1606, dan turunan dari XI-nya itu 1,8394, dan setelah kita hitung itu hasilnya 0,9127. Kemudian selanjutnya mencari galatnya. Untuk mencari galatnya, kita dapat menggunakan rumus XI plus 1 dikurangin XI dibagi XI plus 1. Lalu kita dapat menginput nilai-nilainya, di mana XI plus 1 itu 0,9127 dikurangi XI yaitu 1, kemudian dibagi 0,9127. Oh iya, untuk rumus galat tersendiri itu harus menggunakan harga mutlak atau hasilnya harus positif dikali 100%. Setelah dihitung itu 9,5650% atau 9,5650%. Oke, selanjutnya terdapat kita juga harus mencari iterasi kedua dan ketiga menggunakan rumus yang sama, di mana hasil yang tadi kita peroleh itu menjadi XI di iterasi kedua. Hasil dari XI plus 1 pada iterasi 1 itu menjadi XI pada iterasi 2. Kemudian untuk rumus selanjutnya itu sama, penginputannya saja, penginputan angkanya saja yang berbeda. Itu juga berlaku untuk iterasi ketiga. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari iterasi pertama, iterasi kedua, dan ketiga, itu kita dapat membuat tabel untuk membandingkan nilai galat, nilai XI, nilai fungsi yang telah diinput XI, nilai turunan dari fungsi XI, kemudian nilai XI plus 1, serta galatnya. Yang selanjutnya mengenai second method. Untuk X0 sama dengan 0,5, X1 sama dengan 1,5, dan menentukan juga galatnya. Nah, yang pertama, setelah kita menulis diketahuinya, atau fungsi-fungsi yang udah diketahui, elemen-elemen yang udah diketahui itu ada fx, dan ada x0 dan x1. Nah, di sini untuk mencari iterasi satunya, step pertamanya itu kita bisa menginputkan
atau mensubstitusikan X0 pada fungsi fx, kemudian mensubstitusikan juga X1 pada fungsi fx, di mana hasilnya sudah diketahui juga. Kemudian kita mencari X2 dengan rumus X0 dikurangin fx0 yang sudah kita cari tadi, kemudian X0 dikali X0 dikurang X1, dibagi fx1 dikurang fx0 berdasarkan rumus yang sudah dipelajari. Selanjutnya, setelah menemukan hasilnya, kita dapat mencari galatnya menggunakan rumus harga mutlak dari nilai mutlak dari X2 dikurangin X1 per X2 dikali 100%, di mana galatnya pasti bernilai positif. Selanjutnya untuk mencari iterasi kedua dan ketiga, itu dapat menggunakan rumus yang sama, di mana nilai fxi itu merupakan nilai yang fxi tadi yang ada di iterasi 1. Kemudian fx2 di mana kita dapat menginputkan nilai X2 yang telah kita cari di iterasi 1 tadi untuk menginputkannya kepada fungsi. Kemudian kita dapat mencari X3 menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah angkanya ada, kita juga dapat mencari galatnya. Begitu pula dengan iterasi 3. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3, sama kita harus membuat tabel untuk membandingkan nilai X0, X1, Xi plus 1 beserta galatnya. Nah, di mana kita mendapatkan hasil yang untuk membandingkan hasilnya dari masing-masing iterasi. Nah, selanjutnya, pada pertanyaan selanjutnya kita harus membandingkan metode mana yang lebih baik dan menjelaskan alasannya. Berdasarkan perhitungan dari A dan B, metode Newton-Raphson mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil atau galat yang lebih kecil daripada metode secant dengan jumlah iterasi yang sama. Dengan arti metode Newton-Raphson itu memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi karena tingkat kesalahan atau galatnya itu lebih kecil. Mungkin segitu yang dapat Mamat bahas kali ini. Sampai bertemu di pembahasan soal selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.